Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Acara ini didukung oleh Selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Jam Session. Sebuah program yang akan memberikan informasi dan fitur-fitur terkini dari Jam Sostek. Bersama saya Alin Adita selama 30 menit ke depan, malam hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan kecerdasan bangsa. Namun sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video yang berikut ini. pendidikan adalah sebuah kenyataan yang direncanakan untuk mewujudkan situasi dan proses belajar dan membuat siswa meningkatkan kemampuan mereka secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh mereka serta dengan lingkungan mereka. Tapi apa jadinya ketika pendidikan anak-anak yang kita cintai terhambat hanya karena masalah biaya? Apa yang bisa kita lakukan? Berbeda dengan Rosmawati, seorang ibu yang begitu peduli dengan masa depan anak-anaknya. Wanita yang bekerja pada sebuah restoran cepat saji ini mempersiapkan anak-anaknya dengan pendidikan yang tertata dengan baik. Jam Sostek hadir untuk menghapus asa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dengan bantuan Jam Sostek lewat beasiswanya, membuat hati dan pikiran Rosmawati menjadi lebih tenang, menatap masa depan anak-anaknya. Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Pembangunan ekonomi suatu bangsa bisa terjadi dengan adanya transformasi sosial dalam bangsa tersebut. Untuk itu diperlukan sebuah upaya untuk bisa membina kaum generasi muda menjadi para pemimpin yang berkualitas di masa mendatang. Namun bagaimana dengan generasi muda yang terkendala dengan biaya? Apakah mereka harus membuang cita-cita mereka? Lantas siapa yang harus memperhatikan mereka? Mari kita ikuti perbincangan Jam Session malam hari ini bersama special host kita Bapak Elvin G. Masasya dan para bintang tamu Ibu Rosmawati beserta seorang pengamat pendidikan bangsa Indonesia Bapak Anhar Gonggong.
Selamat malam Pak Elvin. Malam, Alin. Ibu Rosmawati dan Pak Anhar, selamat malam. Selamat datang di Jam Session. Ya, Pak Elvin, malam hari ini kan kita membahas temanya adalah meningkatkan kecerdasan bangsa. Berarti berhubungan dengan pendidikan nih, Pak. Ya, Menurut Alin. Pak Elvin sendiri, bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini? Ya, pendidikan itu sebenarnya sudah baik, tapi tentu masih ada kendala atau tantangan-tantangan. Tantangannya misalnya bagaimana mendapatkan akses pendidikan. Dan salah satu tantangan yang lain adalah bagaimana mendapatkan pembiayaan Iya, untuk betul. pendidikan. Oleh karena itu, malam ini saya ingin berbincang-bincang dengan pakar pendidikan, Pak Anhar Gonggong. Terima kasih Pak sudah datang di Jam Session. Kemudian yang kedua saya ingin berbincang juga dengan Ibu Rosmiwati, salah satu peserta Jam Sostek yang sudah mendapatkan bantuan beasiswa untuk putra-putrinya. Saya memulai dulu dari Ibu Silakan, Rosmawati. Ibu Rosmawati sudah lama tentu menjadi peserta Jam Sostek. Sudah dari tahun 98. Dari tahun 98. Dan saat ini putra-putri Ibu mendapatkan bantuan beasiswa dari Jam Sostek. Iya, betul. Bisa Ibu ceritakan bagaimana awal mulanya mendapatkan bantuan tersebut? Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk perusahaan saya sendiri yaitu PT Pasport Indonesia karena setiap karyawannya yang selesai 3 bulan menjadi karyawan tetap sudah menjadi otomatis menjadi anggota Jam Sostek. Di situ PT Pasport Indonesia memilih karyawannya yang mempunyai anak yang berprestasi. Kebetulan saya sendiri sudah mendapat 2 kali dapat beasiswa dari Jam Sostek itu. Jadi setiap tahun itu Jam Sostek menginformasikan untuk PT Pasport Indonesia bagi karyawannya yang memiliki anak-anak yang berprestasi. Wah, luar biasa. Jadi dua-dua putra-putri Ibu sudah mendapatkan beasiswa Iya, dari Jam Sostek. Iya, betul. Sekarang di jenjang pendidikan apa putra-putrinya? Sekarang SD yang pertama kemarin kelas 2 SD, sekarang sudah menjadi kelas 5 SD. Yang terakhir kemarin kelas 1 naik kelas 2. Bagaimana perasaan Ibu sebagai orang tua ketika anaknya berprestasi, dapat bantuan beasiswa seperti itu? Ya, bersyukur karena selain dari perusahaan sendiri, Jam Sostek selalu memperhatikan anggota-anggota Jam Sosteknya untuk pendidikan itu karena sangat membantu sekali. Jadi setiap jenjang kenaikan kelas mereka selain dapat hadiah dari kita sendiri dapat juga dari Dapat hadiah juga dari Ibu iya. ya? Dapat dari perusahaan sendiri. Anaknya dapat beasiswa, ada 2 orang. Iya. Tentu Ibu punya harapan pada anak Ibu yang Iya. dapat beasiswa itu. Apa harapannya? Ya, mudah-mudahan menjadi orang yang lebih baik dari orang tuanya terutama. Terus yang kedua bisa membangun bangsa lebih baik lagi. Wah, mulia sekali. Saya mau ke Pak Anhar Gonggong sekarang. Pak Anhar, kita lihat memang pendidikan ini kan satu hal yang sangat penting. Iya, Tapi ada yang mengatakan memang masih banyak permasalahan. iya. Pak Anhar melihat bagaimana situasi pendidikan kita saat ini? Pertama-tama, tanggung jawab pendidikan memang pada pemerintah. Dalam arti kata sistemnya, kurikulumnya, dan sebagainya. Dan kalau ini bukan apa-apa, tapi supaya masyarakat tahu bahwa sebenarnya kalau membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan salah satu tujuan kita bernegara adalah mencerdaskan kehidupan. Nah, yang dicerdaskan ini bukan hanya ini, tapi setelah ini cerdas, maka kehidupan itu akan menjadi cerdas. Nah, pentingnya pendidikan di situ. Dan pendidikan sebenarnya adalah bertujuan secara sistematis menggali bakat-bakat yang ada di dalam diri kita. Ya, artinya pendidikan memang salah satu cara untuk mencerdaskan Kehidupan bangsa. Nah, ada yang mengatakan salah satu persoalan pendidikan itu minimnya kemampuan pembiayaan dari orang tua dan dari yang bersangkutan sendiri. Iya, Betul saya seperti kira itu memang hal yang apa namanya, yang merupakan salah satu faktor yang perlu Penting, selalu ya? mendapatkan perhatian dalam arti bahwa tanpa biaya pendidikan maka tidak mungkin seseorang akan melangkah maju menyelesaikan pendidikannya. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Jam Sostek dengan memberikan beasiswa itu adalah salah satu jalan, apalagi yang diberikan kan kepada pekerja-pekerja. Ya, memang kita punya program
bagaimana menciptakan, membangun kesejahteraan dasar bagi pekerja Pak Hargonggong. Termasuk salah satunya kemampuan untuk bisa membiayai pendidikan anak-anaknya. Saya akan lanjutkan lagi sebentar lagi dengan Pak Anhar dan Ibu Rosmawati, tapi saya kembalikan dulu pada Alin. Terima kasih Pak Elvin. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Jam Session. Malam hari ini kami membahas tentang pendidikan dan bantuan beasiswa. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Kembali lagi bersama kami dalam program Jam Session, dan malam hari ini kami membahas tentang pendidikan dan bantuan beasiswa. Saya persilakan Pak Elvin untuk melanjutkan kembali. Pak Anhar, tadi bicara tentang bahwa pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan situasi sekarang, menurut Pak Anhar Gonggong, sebaiknya program pembangunan pendidikan itu harus dilakukan seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kan yang pertama harus dipikirkan adalah bahwa pendidikan tujuannya adalah agar supaya kita dapat memperoleh kesempatan untuk semua warga negara memperoleh itu agar supaya dia bisa menciptakan kehidupannya yang lebih baik. Itu yang pertama. Nah, dalam arti ini maka pemerintah dan juga orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk itu harus membuka ruang yang lebih besar, yang lebih lebar kepada masyarakat yang lebih kurang mampu. Sebab saya berpendapat seperti ini. Ambil sebagai contoh. Pendidikan kita sekarang untuk memasuki lingkungan pendidikan, biayanya sangat berat. Nah, itu sebabnya mengapa saya katakan tadi Jam Sostek sebenarnya sangat berjasa dengan itu. Nah, tetapi kan ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada cara tertentu, sistem tertentu yang membuka ruang bagi mereka yang tidak mampu itu. Jadi harus ada akses terhadap pendidikan, ya. Nah, kalau beasiswa sendiri, menurut Pak Anhar Gonggong, berapa persen kontribusinya bisa memberikan akses itu? Saya kira di lingkungan Departemen Pendidikan kan ada jenis-jenis juga. Nah, masyarakat tentu ada juga, seperti lembaga lain seperti Anda. Saya kira akan sangat besar prosentase. Kita melihat misalnya sekarang Anda sudah memberikan berapa banyak? Saat ini Jam Sostek itu memberikan bantuan beasiswa, totalnya lebih kurang sekitar 300 miliar, Pak.
dengan jumlah penerima sekitar 19.000. Dan yang menerima itu mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Tetapi memang yang menjadi target kami adalah para peserta Jam Sostek yang anak-anaknya berprestasi tentunya. Nah, Pak Anhar Gonggong melihat ini sudah baik atau perlu diluaskan lagi? Menurut saya, ini langkah yang Anda tempuh sudah sangat baik. Tetapi kalau mungkin Jam Sostek menyisakan yang lain di luar itu, karena ambil sebagai contoh, anak-anak nelayan itu sangat tidak mungkin mendapat akses itu. Padahal kelompok masyarakat yang paling menderita dan paling miskin adalah kelompok nelayan. Yang disebut sebagai pekerja informal, Pak ya? Iya. Ya, ini juga saya terima kasih Pak Anhar menyampaikan itu. Kami sekarang sedang transformasi, Pak. Ya. Untuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Mulai tanggal 1 Januari 2014. Ya. Nah, nanti yang menjadi coverage peserta Jam Sostek bukan cuma pekerja-pekerja formal seperti Ibu Rosmawati, tapi juga pekerja-pekerja informal, petani, nelayan, pedagang kaki lima, tukang ojek, dan seterusnya. Nah, kalau mereka ini menjadi peserta Jam Sostek, tentu berkemungkinan juga putra-putrinya mendapatkan bantuan beasiswa. Oh, itu Anda, kita akan lakukan itu di tahun depan. Berjasa dengan itu, karena memang salah satu yang saya prihatinkan selama ini adalah kurangnya perhatian pada kelompok masyarakat miskin itu. Saya pernah melakukan berbagai penelitian bagaimana keterlantaran yang memang sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan akses itu. Menarik, Pak. Di luar akses pembiayaan, tentu mungkin Pak Anhar juga punya pandangan tentang pendidikan itu sendiri. Ketersediaan sekolah untuk dasar, menengah, dan tingkat atas. Harus diakui bahwa terlepas daripada kritik yang selama ini sering saya lakukan, pendidikan kita itu memang mulai berkembang sangat dalam arti kata penciptaan yang secara luas itu pada zaman Orde Baru. Seingat saya, dulu jangankan SMP, tiap kecamatan belum tentu ada SD. Nah, sekarang boleh dikatakan semua kecamatan sudah paling tidak ada SD. Bahkan sebenarnya ada juga yang perlu dipikirkan. Hampir semua kabupaten sekarang punya universitas. Iya kan? Ya. Tapi itu juga jangan sampai menjadi anarki pendidikan. Iya. Jadi itu. Sementara ini Pak Anhar melihat bahwa bantuan beasiswa yang diberikan Jam Sostek bisa membantu untuk akses pendidikan bagi masyarakat pekerja. Saya kira kalau dikerjakan secara benar, dipikirkan siapa yang berhak betul dan sampai pada tujuannya, itu sangat menolong. Ada saran-saran untuk meningkatkan kualitas beasiswa itu? Iya, saya pikir memang Anda juga harus menghitung, misalnya kalau dia sudah sampai pada tingkat SMA, Anda sudah bisa melihat bahwa yang harus diberikan ini adalah anak-anak yang akan menjurus kemana gitu. Jadi anak-anak berprestasi itu sudah eligible untuk mendapatkannya, Pak ya. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi sebentar lagi Pak Anhar Gonggong, Ibu Rosmawati. Saya kembalikan dulu ke Alin. Ya, silakan. Terima kasih Pak Elvin. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, Jam Session masih akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Acara ini didukung oleh... Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Jam Session. Kembali lagi dalam program Jam Session, pemirsa, dan malam hari ini kami membahas tentang pendidikan dan bantuan beasiswa. Mari kita lanjutkan lagi perbincangannya, Pak Elvin. Ya, sebelum Pak Elvin bertanya kepada para tamu kita, saya ingin mengetahui nih Pak, apa ada syarat-syarat mutlak bagi seseorang untuk bisa mendapatkan bantuan beasiswa tersebut? Syarat pasti ada, Alin, tapi sangat mudah. Yang pertama adalah tentu peserta Jam Sostek Pastinya. setahun minimal. Oke. Setelah setahun boleh mendapatkan. Ya. Yang kedua, anak-anaknya yang hendak mendapatkan itu tentu harus berprestasi. Baik. Dan yang ketiga, diseleksi oleh perusahaan di mana peserta Jam Sostek itu bekerja. Tiga hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan beasiswa Jam Sostek. Nah, saya akan lanjutkan lagi dengan Pak Anar Gonggong. Tadi saran-saran Pak Anar menarik. Bisa lebih konkret kira-kira apa yang harus dilakukan Jam Sostek agar program beasiswa ini jadi lebih efektif? Ambil sebagai contoh, kalau anak itu punya minat tertentu dalam bidang teknik dan memang itu sangat dibutuhkan, atau kedokteran dan sebagainya, maka sejak dari awal beasiswa itu ditujukan untuk mengembangkan minat dia tertentu tadi ya. Karena itu yang sebenarnya untuk hari depan itu yang akan terjadi kan, dalam arti bahwa spesialisasi dan seterusnya itu yang akan menentukan ke depan. Sarannya baik sekali. Pak Anhar, ada yang mau ditanyakan ke saya? Di samping persyaratan tentu saja penting. Setiap anak mendapatkan berapa? Saat ini memang bentuknya masih bantuan beasiswa, Pak Anhar Gonggong. Kami memberikan dari 1,8 juta sampai 2,4 juta per tahun untuk anak-anak yang mendapatkan beasiswa itu. Kira-kira begitu, Pak Anhar. Iya. Saya mau ke Ibu Rasmawati. Ibu, harapannya apa dengan beasiswa dari Jam Sostek? Ke depan mau seperti apa? Ya, kedepannya Jam Sostek jangan putus untuk memberikan biaya untuk para karyawan menjadi anggotanya. Terus yang kedua, bolehkah kalau sudah dapat beasiswa dari Jam Sostek, dapat dari beasiswa double juga? Beasiswa ini sebenarnya kan diusulkan oleh perusahaan di mana Ibu bekerja. Nanti yang akan menentukan itu adalah perusahaan tersebut. Apakah masih layak atau tidak mendapatkannya lagi. Ibu ada pertanyaan buat saya? Buat Jam Sostek? Buat Jam Sostek, untuk meningkatkan beasiswa tambahan untuk dari jenjang yang SD ke SMP dan ke SMA itu agak berbeda gitu. Oke. Iya. Memang kita punya program bantuan ini mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Dan tentu ada kriteria-kriteria di masing-masing tahapan pendidikan itu. Tapi saya doakan anak-anak Ibu bisa terus mendapatkan program ini sampai dengan nanti kuliah. Iya. Begitu Ibu ya? Iya. Alin, jadi kesimpulannya bahwa bantuan beasiswa pendidikan ini adalah salah satu bagian dari upaya Jam Sostek untuk ikut serta mencerdaskan bangsa, khususnya memberikan akses pendidikan kepada anak-anak pekerja yang menjadi peserta Jam Sostek. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat para pekerja dan informasi ini bisa menjadi referensi bagi penonton di rumah maupun pemirsa di studio. Saya kembalikan ke Alin, silakan.
Ya, terima kasih banyak tentunya Pak Elvin untuk masukannya. Dan baiklah pemirsa, sekarang waktunya saya untuk memberikan kuis bagi Anda. Dan pertanyaannya untuk malam hari ini mudah saja. Sebutkan 3 syarat untuk mendapatkan bantuan beasiswa. Segera kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @james_session. Dan bagi kedua pemenang yang beruntung akan mendapatkan masing-masing uang tunai sebesar Rp1 juta. Dan tunggu saja pengumuman pemenangnya melalui akun Twitter kami @james_session. Baiklah pemirsa, pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman. Mahalnya biaya pendidikan tidak perlu dikhawatirkan karena Jam Sostek hadir untuk menghapus asa Anda. Dan demikianlah tayangan Jam Session malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Elvin untuk bincang-bincangnya, Ibu Rosmawati dan juga Pak Anhar Gonggong. Semoga ini bisa menjadi perbincangan yang sangat bermanfaat bagi Anda di rumah dan juga bagi pemirsa di studio. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan malam hari ini, terimalah Danila dengan lagunya berjudul Mimpi. Selamat malam, salam Jam Session. Acara ini didukung oleh Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua,
jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas.